Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kembali lagi bersama Bu Sari dalam pembelajaran tematik kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Muatannya PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, supaya dipermudah dalam pemahaman pelajaran ini. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Tahukah kamu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan tentunya memiliki budaya, agama, dan adat istiadat yang berbeda-beda kan? Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan itu? Nah, bangsa Indonesia memiliki berbagai keragaman, antara lain satu, keragaman agama. Indonesia mengakui 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap warga itu berhak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Tidak boleh ada pemaksaan. Yang kedua, keberagaman ras dan suku bangsa. Indonesia memiliki suku dan ras yang beragam. Suku-suku tersebut menyebar ke seluruh wilayah atau provinsi di Indonesia. Selain suku, Indonesia juga memiliki ras. Ras-ras ini menyebabkan adanya perbedaan fisik. Ada hitam, ada putih, ya, ada mancung hidungnya, ada pesek, ada rambut keriting, ada rambut lurus. Nah, ras di Indonesia itu antara lain yang pertama adalah ras Malayan Mongoloid. Itu tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang selanjutnya adalah ras Melanesoid. Itu tersebar di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga, itu keberagaman budaya. Setiap suku yang ada di Indonesia itu memiliki budaya, sehingga budaya di Indonesia beragam. Keberagaman itu antara lain adat istiadat, tarian tradisional, alat musik tradisional, baju daerah, belagu daerah, dan senjata tradisional. Nah, anak-anak, bagaimana cara menghargai dan memaknai keberagaman yang ada di Indonesia? Caranya, satu, menghormati orang yang sedang beribadah. Dua, saling menghargai antar sesama umat beragama. Tiga, menghargai suku lain. 4. Tidak menjelekkan karakteristik yang dimiliki oleh suku lain. 5. Melestarikan dan mempelajari budaya-budaya Indonesia agar tidak hilang atau diakui bangsa lain. 6. Menyaksikan pertunjukan budaya daerah lain. 7. Menghormati dan menghargai ciri fisik ras lain. Nah, masih banyak lagi ya cara kita menghargai dan memaknai keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian, mengapa kita membutuhkan orang lain dalam bidang apapun? Tentunya karena manusia adalah makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Contohnya adalah nelayan
yang menangkap ikan di laut. Saat bekerja, nelayan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Interaksi adalah hubungan timbal balik. Lingkungan alami nelayan adalah laut atau sungai tempat mereka menangkap ikan. Setiap orang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga terciptalah yang namanya interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dari pengertian tersebut, jenis interaksi sosial itu ada 3. 1. Interaksi sosial antar individu. Contoh, interaksi antar 2 orang dan saling merespon. Ini contohnya 2 orang sedang berbicara atau ngobrol. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Ya, antara 1 orang dengan kelompok. Contohnya, interaksi antar guru dengan siswa. Yang ketiga, interaksi sosial antar kelompok. Jadi, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain berinteraksi. Contohnya, pertandingan sepak bola, kemudian pertandingan bola voli, dan sebagainya. Ya, perhatikan iklan berikut ini. Ya, ikan bergizi tinggi, murah, dan enak. Nah, dalam pembuatan iklan itu harus memenuhi unsur-unsur iklan. Apa saja unsur-unsur iklan agar iklan tersebut menarik perhatian banyak orang? Unsur-unsur dalam iklan: 1. Kalimat yang digunakan harus menarik dan jelas. 2. Jenis tulisan harus mudah dibaca atau tulisannya besar. 3. Pemilihan warna gambar dan tulisan sebaiknya kontras. 4. Gambar yang dipilih mewakili atau sesuai dengan topik iklan. 5. Informasi yang disampaikan dalam iklan sejelas mungkin, supaya iklan tersebut menarik perhatian masyarakat umum, sehingga masyarakat umum bisa mengetahui dan bisa membeli jika itu adalah iklan komersial. Jika iklan layan masyarakat, jadi paham apa yang dimaksud dari iklan tersebut. Nah, demikianlah anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalian tetap di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Jangan malas untuk tetap belajar walaupun kalian di rumah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you then. Bye bye. Nah, untuk tugas tematik, salin dan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini di buku tulis ya, nomor 1 sampai 10. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan. Selamat mengerjakan.